Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Berdoa, doa belajar dimulai. Doa selesai. Hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran untuk kalian yang masih nilainya berwarna kuning dan berwarna merah. Kenapa? Biar kalian selesai semua tugas-tugas yang diberikan. Tolong saksikan video ini, lalu kalian akan berhitung untuk menghasilkan hasil yang benar ya. Oh, silakan kalian kerjakan lagi Google Form-nya sampai nilai kalian di atas 75. Oke, di sini ada soal Andi. Membaca seperenam dari surah Al-Muluk. Nah, kita harus cari dulu banyak surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu adalah sebanyak 30 ayat. Ya, 30 ayat. Nah, berarti di sini Andi, karena dia menyetorkan seperenam, ya, seperenam dari mana? Dari 30. Nah, berarti dikali, nak. Pokoknya seperenam dikali 30. Seperenam kali 30 itu berapa? Berarti 30 ini kita belah jadi 6. Kita belah jadi 6, ternyata 30 dibagi 6. Nah, 30 bagi 6 itu ada 5 ayat. Nah, ternyata Andi hanya membaca satu bagian saja, berarti hanya 5 ayat. Ya, berarti Andi menyetorkan sebanyak 5 ayat. Oke, dibaca nih sama Andi nih 5 ayat. Lalu urutan keduanya adalah Zaki. Nah, Zaki. Zaki itu menyetorkan 20%, berarti 20/100 dari berapa ayat? Apakah Zaki membaca 30 ayat lagi? Ternyata tidak. Zaki itu tidak membaca 30 ayat lagi. Kenapa? Karena yang dibaca adalah sisa ayat yang belum dibaca. Berapa sisa ayat yang belum dibaca? Nah, kan tadi ayatnya ada 30. Andi sudah baca 5. Ya, berarti sisanya berapa? Nah, ditulis di sini sisanya. Nah, ya. Jadi bukan 30 ayat lagi, oke? Ingat, karena sudah dibaca Andi. Kalau sudah dapat, maka dihitung 20 dikali, ini tadi sisa ayatnya berapa, dibagi 100, ya. Nanti ketemu hasilnya, taruh di sini. Oh, berarti sekian ayat yang disetorkan oleh Zaki. Oke. Lalu dilanjutkan lagi oleh Fares. Jadi nanti kalau di atasnya salah, ke bawahnya juga pasti salah ya. Jadi harus hati-hati ya, Nak ya. Nah, ini Fares menyetorkan 0,30. 0,30 dari, berarti dikali lagi berapa ayat? Nah, Andi baca 5 ayat. Zaki dapat berapa ayat? Nah, Fares berarti sisanya. Nah, sisanya berapa? Nah, kamu cari dulu nih sisanya berapa. Oke, kalau sudah dapat, baru dihitung 0,30 dikali. Berapa ya sisa ayatnya? Tuh ya, Nak ya. Oke, Ibu kasih warna. Tulis di sini. Nah, kalau sudah lanjut ke Alwan. Alwan menyetorkan 3/7, berarti 3/7 dari sisanya lagi. Oh, berarti ini tadi surah Al-Mulk di 30, udah Andi 5, Zaki sekian ayat ya. Oke deh, Ibu bantu deh di sini deh. 30 untuk Zaki ya. Berarti 30 dikurangi sama punyanya Andi ya, sama punyanya Andi. Kita dapat warnanya hijau deh, warnanya hijau nih, hijau. Oke, nah nanti kalau sudah, sekarang ke Fares. Fares itu berarti 30 lagi dikurangi Andi, berapa tuh Andi? Dikurangin lagi sama si warna merah gitu ya, maka hasilnya jadi biru muda. Nah, nih taruh di sini ya Fares ya. Nah, sekarang Alwan. Alwan itu berarti
30 dikurangin si Andi, dikurangin merah, dikurangin oranye, maka sama dengan nih. Nah, ditaruh di sini. Nah, nanti dihitung nih 3 dikali berapa nih, dibagi 7, maka hasilnya sama dengan warna apa lagi yang belum ya. Nah, ditaruh sini. Oke, nah terakhir ada Raraitama. Nah, Raitama tinggal dihitung, berarti tinggal 30 dikurangin Andi berapa, terus yang warna merah berapa, yang warna jingga berapa, sama warna hijau berapa, ketemu deh hasilnya Raitama. Ya. Oke, selesai. Nah, kalau udah selesai ini semua, nanti kamu bisa menghitung tentang pertanyaan yang ada stimulus ya, stimulus seperti ini ya. Ada soal yang sudah ada penjelasannya seperti ini ya. Contohnya misal Andi selesai membaca bagian dari surah Al-Muluk dilanjutkan oleh Zaki pada ayat berapa ya? Nah, ingat Andi bacanya adalah dari 5 ayat, berarti dari ayat 1 sampai ayat 5, berarti Zaki itu mulai bacanya nggak mungkin dari ayat 1 lagi, tapi lanjut ke ayat ke 6 gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi untuk soal-soal selanjutnya. Sekarang Ibu cari lagi stimulus yang lain, yaitu stimulus nomor 6. Nah, ini berbeda lagi. Oke. Lihat di sini adalah kamu baca, oh ternyata stimulusnya ini ada 3 soal, stimulusnya seperti ini. Yaitu di sini kamu harus jadikan sama atau sejenis ya. Sejenis itu berarti ingat pecahan itu ada 4 macam, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal sama persen. Ini jadikan sejenis, kamu jadi pecahan biasa semua. Yang persen berarti jadiin pecahan biasa semua. Kalau mau dijadiin desimal berarti semuanya dijadiin koma ya. Kalau mau jadiin persen berarti semua dijadikan per 100. Nah, jadi ini terserah dari kamu sendiri. Oke, kalau dilihat di sini, pecahan biasanya ada 2, pecahan persennya ada 2, pecahan desimal cuma ada 1. Nah, yang paling mudah yang mana? Kalau untuk pecahan biasa, dia harus disamakan penyebut. Nah, ini ada 9/10 sama 7/8. Ya, itu beda penyebut. Berarti harus samakan penyebut. Agak ribet. Nah, lebih baik kita jadikan pecahan persen. Kenapa? Karena persennya ingat tadi paling banyak ada 2. Terus tadi pecahan biasa juga ada 2, tapi yang mudah dihitung adalah yang persen ya. Jadi semuanya kita jadikan persen. Oke, 9/10 kalau dijadikan persen berarti 9/10. Oke, 9/10 mau dijadikan persen itu berarti dia harus dikalikan. Supaya persen kan berarti per 100 ya. Berarti di sini, nah, supaya jadi per 100 berarti 10 kali berapa ya supaya jadi 100. Nah, ya. Ini ditulis di sini. Oh, ini ternyata 10 kali 10 ya berarti atasnya juga harus sama ya karena harus adil ya. Jadi penbilang dan penyebut juga harus menggunakan angka yang sama. Nanti dapat deh di sini angkanya. Oh, berarti 9 kali 10 hasilnya adalah 90. Ini kalau mau dijadikan apa namanya persen ya, berarti ini jadi 90%. Kita lanjutkan lagi ke 0,32. 0,32. Ingat kalau mau dijadikan persen ya atau mau dijadikan apa namanya pecahan biasa. Seperti soal di tugas pengetahuan ya, silakan kamu cari. Lalu cari lagi 7/8. 7/8. Dijadikan persen itu berarti dikali berapa ya supaya jadi per 100. Silakan kamu hitung. Cari berapa, maka nanti ketemu. Nah, nanti kalau sudah sejenis semua, baru kamu urutkan secara turun. Ingat turun, kalau turun itu berarti dari atas. Nah, seperti ini.
Berarti dari nilai terbesar atau terkecil, silakan. Nanti kalau salah penafsiran maka akan salah jawaban. Harus teliti ya, Nak ya. Ingat turun nih udah Ibu buat tangga. Ya, jadi kita mau turun. Nah, oke. Itu untuk soal nomor 6. Nomor 7, tapi ingat ya soalnya kan diacak ya kalau di CBT atau di Google Form. Jadi ingat kata kuncinya ini. Kalau seandainya soal nomor 7, nah ini selisih bilangan tertinggi sama terendah. Kalau kamu sudah tahu tadi persenanya, kamu bakalan tahu nilai tertinggi berapa, nilai terendahnya berapa. Nah, nanti dicari selisih. Ingat selisih itu ada pengurangan ya. Lalu yang di nomor 8 adalah jumlah urutan kedua, ketiga, dan keempat. Kedua, ketiga, dan keempat bukan berarti 0,32, 62% sama 78. Tapi ketika kamu sudah urutkan, itu akan kelihatan mana siapa urutan keduanya, siapa urutan ketiganya, siapa urutan keempatnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini Ibu bersihkan dulu. Oke, nomor 9 itu kita belajar tentang di sini ada A, banyaknya hukum iklab, dan B, banyaknya hukum matobi'i. Nah, kita cari dulu hukum iklab. Ingat tuh hukum iklab itu adalah jika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, kita lihat di sini. Al-imanu huwa tasdiqun. Nah, ini ada tanwin nih. Depannya huruf apa? Oh, huruf ba. Oh, ini berarti adalah iklab. Ya. Qalbi wa iqrarun. Oh, ini ada tanwin lagi. Depannya apa? Oh, ba lagi. Oh, berarti ini hukumnya iklab ya. Bilisani wa amalun. Oh, ini ada tanwin lagi. Ini bi berarti wa amalum gitu ya. Nah, ini B. Oh, ini berarti iklab juga. Nah, berarti kita tahu berarti A itu ternyata banyaknya ada 3. Ya, sudah ketemu nih 3. Nah, sekarang kita B. B itu adalah hukum matobi'i. Matobi'i itu adalah jika ya sukun, sebelumnya hurufnya berharokat kasro ya. Jadi ada huruf berharokat kasro, terus depannya ada ya sukun. Nah, ini nanti disebut matobi'i. Lalu ada lagi huruf berharokat fathah, depannya ada alif. Ini juga adalah matobi'i. Lalu ada lagi huruf berharokat doma, terus dia pakai waw sukun. Nah, ini juga matobi'i. Nah, kita cari di sini yang kira-kira matobi'i itu yang mana ya. Oh, ada ya sukun. Ini pakai kasro. Oh, ini berarti matobi'i. Nah, ya, walaupun nanti kalau kamu sudah belajar mat, ini nggak jadi matobi'i lagi, ya, tapi menjadi mat badal, ya. Tapi karena belum belajar macam-macam mat, jadi ini dianggap matobi'i dulu, ya. Lalu ima, oh ini ada alif. Nah, mimnya, oh harokatnya fathah, berarti ini juga disebut matobi'i. Huwa tasdi, oh ini dihapus dulu deh, biarin apa namanya kelihatan ya. Oke. Tasdi, nah ini ya sukun. Oh ini ada huruf dal kasroh. Oh iya ini ada. Oh berarti ini adalah matobi'i ya. Bil qalbi wa iqra'i, ada alif lagi. Nah ini berharakat fathah. Berarti ini juga matobi'i. Bil lisan, nah ini alif fathah, berarti ini mat tobi'i. Wa amalum bil aroka k. Nah, ini juga adalah mat tobi'i. Tapi nanti kalau sudah belajar mat lagi, ini bukan mat tobi'i ya, karena dia berhenti di akhir kalimat itu dia mat arid. Tapi karena belum belajar, maka ini dianggap dulu sebagai mat tobi'i. Oke? Nah, kita lihat di sini ada berapa banyak nih, berarti B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti B-nya ada 6. Oke, nah di sini ternyata di soalnya ada A, keriting, min B. Berarti A-nya kita ganti sama 3. Lalu ada keriting. Sama min B, berarti min B-nya adalah 6. Nah, ini berarti 3 keriting min 6.
Oke, nah sekarang kita lihat. Keriting itu artinya kalikan bilangan pertama. Yang mana bilangan pertamanya? Nah, bilangan pertama berarti di sini 3 atau min 6. Ternyata bilangan pertamanya adalah si 3. Ya, berarti ini bilangan pertama ini kita ganti sama 3. Berarti 3 kalikan. Berarti 3 dikali dengan min 5, ya berarti min 5. Jadi kamu kalau menemukan soal seperti ini hanya tinggal mengganti saja mengikuti kalimat yang ada, ya. Kemudian tambahkan hasilnya. Oh, berarti tambahkan hasil. Berarti kamu hitung dulu nih berapa hasilnya. Oke, dihitung. Berapa hasilnya? Kalau sudah, tambahkan. Nah, berarti ditambah. Hasilnya dengan 4 kali bilangan kedua, berarti 4 kali bilangan keduanya yang mana? Tadi 3 adalah bilangan pertama, berarti bilangan keduanya adalah min 6. Ya, berarti min 6. Nah, kalau sudah baru dihitung hasilnya berapa. Itulah jawabannya. Oke, itu untuk soal nomor 9. Nah, ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada ya. Kamu bisa ngerjain ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal nomor 10-nya. Kita lihat di sini berarti kalian baca. Kalau sudah kalian baca, oh banyak soalnya itu ada 40 soal. Lalu yang menjawab benarnya itu ada 30 soal. Yang salahnya itu ada 6 soal. Oh, soalnya ada 40, yang benar 31, yang salah 6. Berarti ada soal yang tidak dijawab. Gitu ya, Nak ya, tidak dijawab. Berapa? Hitung berapa soal yang nggak dijawab ya. Hitung sendiri ya. Berapa soal tuh yang nggak dijawab. Oke, kalau sudah yang ditanya jumlah skor, berarti kita cari skornya dulu ya. Oke, kita tulis skor soal jawaban benar. Oke, jawaban benar ada 31, berarti 31 soal. Kalau jawab benar, setiap jawaban benar nilainya 4. Berarti kalau ada 31 soal, berarti dapat skornya berapa? Tinggal 31 soal dikali skor 4. Berarti akan mendapatkan skor sebanyak, hitung ya, bisa ya. Ibu kasih di sini ada berapa nih skornya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi yang ke salah. Skor untuk jawaban yang salah. Skor jawaban salah. Oke, soalnya yang salah ada 6 soal. Berarti 6 soal dikali, kalau salah itu ternyata di minus 2. Berarti skornya minus 2. Maka ketemu nih 6 kali minus 2 dapat berapa ya? Nah, ditulis di sini skornya. Kalau sudah, yang terakhir adalah skor untuk tidak dijawab. Tidak dijawab. Nah, kamu hitung nih tadi dapatnya berapa. Kalau sudah tinggal dikali dengan skor yang tidak dijawab adalah minus 1. Berarti cari yang skornya minus 1. Maka hasilnya adalah sini ditulis ya. Nah, kalau sudah dapat baru kita jumlahkan. Berarti jumlah skor saya adalah yang warna hijau. Dapatnya berapa? Ditambah dengan skor yang warna jingga. Ditambah dengan skor yang warna biru.
Maka ketemulah jumlah skor saya. Oke, semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas di atas KKM sehingga kalian tidak menumpuk tugas-tugas yang ada ya. Ibu tunggu jawabannya lewat WA pribadi untuk tugas pengetahuan dan tugas keterampilan serta Google Form untuk soal CBT. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.